Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Vika Abelia Putri dengan NIM 2523260023. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, sistem konvensional sering menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakadilan, eksploitasi, dan juga kesenjangan sosial. Banyak negara mengalami krisis ekonomi akibat riba, spekulasi berlebihan, dan juga ketidakstabilan pasar. Masyarakat membutuhkan sistem Islam ekonomi yang lebih adil, stabil, dan beretika. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif yang berlandaskan nilai-nilai syariah, kejujuran, keseimbangan, dan juga keberkahan. Sistem ini menekankan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu saja. Kemudian itu ada manfaat dan juga tujuan. Apa sih manfaat dan tujuan ekonomi Islam? Manfaatnya itu menambah wawasan mengenai ekonomi berbasis syariah, meningkatkan pemahaman tentang sistem ekonomi yang lebih adil dan juga beretika, memberikan acuan untuk penilaian dan juga kajian yang lebih lanjut tentang ekonomi syariah, mendukung penerapan nilai Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, dan menjadi bahan referensi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai syariah. Tujuannya itu menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam, memberikan pemahaman tentang prinsip utama dalam ekonomi Islam, menyajikan gambar tentang penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata, serta membandingkan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan juga kebenaran. Kemudian itu ada pengertian ekonomi Islam. Apa sih sebenarnya ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan prinsip syariah. Sistem ini tidak hanya fokus pada keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan juga keadilan dan tanggung jawab moral. Tujuan utamanya adalah tercapainya kesejahteraan sosial melalui distribusi yang adil, larangan eksploitasi, dan juga pengelolaan harta secara halal. Ekonomi Islam mengatur harta dicari, digunakan, dan dibagikan secara etis. Kemudian ada landasan hukum ekonomi Islam. Landasan yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran mengatur prinsip transaksi, larangan riba, zakat, keadilan, dan juga distribusi harta. Yang kedua itu ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tata cara muamalah, etika berdagang, dan juga prinsip kejujuran. Yang ketiga itu ijma' ulama, kesepakatan para ahli dalam menetapkan hukum ekonomi tertentu. Dan yang keempat itu ada kias. Kias analogi untuk menentukan hukum pada masalah ekonomi modern. Yang kelima itu ada etika dan moral Islam. Etika dan moral Islam mengajarkan kejujuran, amanah, serta transparansi, kerjasama, dan juga larangan penipuan. Kemudian itu ada prinsip-prinsip utama ekonomi Islam. Prinsip pertama itu adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai praktik yang menindas karena mengambil keuntungan tanpa usaha. Islam melarang segala bentuk bunga dalam pinjam-meminjam. Yang kedua itu adalah larangan gahar. Gahar adalah ketidakjelasan dalam transaksi seperti akad tanpa kepastian barang, harga, atau waktu. Yang ketiga itu adalah larangan masyir atau judi. Segala bentuk spekulasi yang merugikan salah satu pihak itu dilarang karena menghasilkan ketidakadilan.
Yang keempat itu keadilan dan juga keseimbangan. Islam menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi apapun. Yang kelima itu ada pemerataan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf agar harta tidak menumpuk kepada orang kaya saja. Yang keempat itu kepemilikan bersyarat. Harta bukan mutlak milik manusia tetapi titipan Allah, sehingga penggunaannya harus sesuai syariah. Kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab. Setiap orang bebas berusaha, namun harus mengikuti aturan syariat. Kemudian ada instrumen ekonomi Islam. Yang pertama itu zakat. Zakat bukan sekedar kewajiban agama, tetapi sistem pendistribusian kekayaan yang sangat efektif. Dengan zakat, harta masyarakat berputar dan tidak menumpuk kepada orang kaya saja. Yang kedua ada infak dan sedekah. Infak memberikan harta tanpa paksaan. Ini memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kemiskinan dan juga menambah keberkahan hidup. Kemudian ada wakaf dan investasi sosial jangka panjang. Biasanya berupa tanah, bangunan, kendaraan, bahkan uang. Wakaf produktif dapat digunakan untuk sekolah, rumah sakit, kesejahteraan umum. Yang keempat itu ada akad syariah dalam bisnis. Merubah, menjual, beli dengan margin keuntungan. Mudharabah, yaitu kerjasama, modal, dan pengelolaan dengan sistem berbagi hasil. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama sesama modal bersama. Yang keempat itu ada ijarah, yaitu sewa menyewa yang jelas keuntungannya. Dan yang terakhir ada salam dan istihah, sistem pesanan barang dalam bisnis. Kemudian ada sistem operasional ekonomi Islam. Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan jual beli. Tidak ada bunga pinjaman, transaksi harus jelas jenis barang, jumlah, harga, dan juga waktu. Mendorong sektor real, bukan kegiatan spekulatif. Negara bertugas menjaga pasar tetap bersih dari praktik curang. Konsumen dilindungi dari penipuan atau ketidakjelasan informasi. Kemudian itu ada perbedaan ekonomi Islam dan juga konvensional. Aspek tujuan Islam yaitu keberkahan dan juga keadilan, dan konvensional itu keuntungan maksimal. Dan juga aturan ekonomi Islam berdasarkan syariah, riba haram, dan aturan konvensional itu tidak ada batasan moral tertentu. Dan transaksi dalam ekonomi Islam semua harus jelas, halal, dan tidak merugikan. Sedangkan konvensional itu bebas selama pasar menerima. Dan distribusi harta dalam ekonomi Islam, harta wajib zakat, infak, dan juga sedekah. Sedangkan konvensional tidak ada instrumen wajib. Stabilitas ekonomi Islam, stabilitas karena bebas spekulasi dan juga bunga. Sedangkan ekonomi konvensional rentan krisis. Kemudian itu ada penerapan ekonomi Islam di era modern. Bank syariah dengan akad murabahah, hijarah, mudharabah, dan juga musyarakah. Yang kemudian itu ada asuransi syariah, takaful. Kemudian juga ada pasar modal syariah, lembaga zakat dan juga wakaf produktif, UMKM halal berbasis syariah, dan juga industri halal seperti makanan, kosmetik, pariwisata, dan juga fashion. Kemudian itu ekonomi digital syariah seperti zakat online, pembayaran syariah, dan juga ada
crowdfunding syariah. Kemudian ada peran ekonomi Islam dalam masyarakat. Jadi ekonomi Islam itu juga berperan dalam masyarakat seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu dan juga mengurangi kemiskinan dengan zakat dan juga wakaf. Membentuk sistem ekonomi berkeadilan dan juga bertanggung jawab, menjaga stabilitas pasar dari kecurangan dan juga spekulasi liar, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara halal, dan juga memberikan keamanan dan ketenangan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah ekonomi Islam adalah sistem yang menyeluruh dan berlandaskan syariah. Sistem ini menolak riba, ghar, masyir, dan segala bentuk ketidakadilan. Ekonomi Islam menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Islam mengatur distribusi kekayaan agar merata. Ekonomi Islam dapat diterapkan secara modern melalui bank syariah, pasar syariah, asuransi syariah, dan juga industri halal. Sistem ini menawarkan solusi nyata berdasarkan masalah kesenjangan dan ketidakstabilan ekonomi global. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.